Siap. Oke, aku lanjut, Mbak. Nah, kalau misalnya akhirnya nih ibu rumah tangga udah menemukan instrumen investasi yang cocok dan sesuai dengan tujuan dan juga kondisi keuangannya. Nah, mungkin boleh dibagiin Mbak tipsnya gimana sih biar kita tuh bisa konsisten, karena menurut aku konsisten itu yang paling susah sih dijalaninnya, apalagi terkait dengan investasi. Bener-bener. Disiplin sama konsisten ya, itu susah banget ya. Mau nabung atau investasi, disiplin dan konsisten itu biasanya jadi tantangan terberat ya. Apalagi dengan sekarang promo bertebaran, segala transaksi cashless juga gampang banget. Otomatis kadang kita nggak sadar tiba-tiba target investasi dan target menabung bulanannya udah cuma wacana aja gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya, tipsnya adalah kita harus mengkondisikan diri. Jadi kita harus set mindset kita bahwa nabung sama investasi ini harus diprioritaskan, benar-benar diprioritaskan. Bukannya nabung di akhir bulan asal ada, tapi benar-benar begitu ada penghasilan, begitu menerima penghasilan tuh langsung dipisahkan dan diamankan supaya nggak kepake gitu. Jadi mungkin untuk sobat finansialku, sobat Herstory yang ngelihat di sini dan bisa memanfaatkan kayak fitur-fitur auto debit itu bisa banget supaya nggak lagi-lagi lupa dan nggak lagi-lagi ada alasan buat mangkir-mangkir gitu kayak wah uangnya kepake gitu nggak sengaja kepake gitu tapi bener-bener emang udah komit dari awal sesuai dengan tadi persiapan rencana tujuan keuangannya lalu dilihat berapa harus nabung dan berapa harus invest per bulannya nah komitlah dengan angka tersebut ditabungkan dan diinvestasikan seperti itu sih. Oke, berarti emang dari mindset juga, dan kalau bisa dimanfaatin tuh ya fitur-fitur auto debit biar udah nggak ada alasan lagi tuh untuk Betul. nggak investasi. Oke, satu lagi, sorry, aku ketinggalan deh kayaknya. Itu untuk teman-teman mungkin yang tadinya kesulitan buat mendisiplinkan diri ya. Tapi ada juga beberapa temen yang emang pengennya niatin, pengennya disiplin dan konsisten, tapi emang secara cash flow bulanannya atau arus kas bulanannya ini masih kejar-kejaran. Dalam artian penghasilan sama pengeluarannya itu masih kejar-kejaran. Penghasilan harusnya kan lebih besar ya daripada pengeluaran. Nah, itu berarti buat mendisiplinkan dan mengkonsistenkannya berarti ya teman-teman harus mulainya dari anggaran juga gitu. Anggaran per bulannya dibenahi gitu. Jadi dengan ada rencana anggaran yang spesifik gitu, yang detail. Nah, otomatis kan udah ada guideline-nya gitu ya buat belanja. Jadi udah tinggal ngikutin aja anggaran tersebut. Nah, otomatis buat bikin konsisten nabungnya pun lebih besar kemungkinan terlaksananya ya dengan anggaran yang udah beres gitu, udah dirapihin gitu ya. Oke, nah kalau misalkan selanjutnya nih Mbak, kalau kita membahas soal kesalahan nih, sebenarnya kesalahan apa sih yang tanpa sadar mungkin sering dilakuin oleh para investor pemula gitu ya, termasuk juga dengan ibu rumah tangga yang sebenarnya ternyata itu bisa mengacaukan investasi gitu. Oke, okay. Yang pertama itu masih seputar FOMO-FOMOan sih ya, karena emang dengan pengaruh sosmed ini benar-benar Ya, amat sangat dahsyat ya pengaruhnya. Kadang orang yang nggak pengen pun jadi pengen gitu ya kadang. betul. Makanya makanya salah satu kesalahan dalam berinvestasi juga adalah itu FOMO, ikut-ikutan. Ikut-ikutan ombak, ikut-ikutan ngelihat apa langsung langsung bergerak plan langsung berubah. Nah, itu lumayan mengacaukan rencana keuangan sih biasanya dalam berinvestasi ya. Karena kan kayak tadi aku sempat bilang, salah satu faktor yang mempengaruhi investasi juga waktu ya. Kalau misalnya baru investasi kemarin, hari ini dilihat belum maju, ya memang baru satu hari gitu ya. Karena yang investasi butuh waktu gitu. Dan kalau misalnya kamu terlalu sering berubah-ubah gitu, baru baru masuk lalu keluar, baru masuk lalu keluar karena pengaruh ngelihat temen atau posan temen gitu ya otomatis pun estimasi perhitungan dari produk tersebut yang tadinya kita kira bisa mengcover atau bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan, itu pun bisa akan berubah ya otomatis karena udah beda produk, pastinya beda returnnya, beda tingkat imbal hasilnya, belum lagi pasti ada yang namanya kayak biaya-biaya subscription atau biaya-biaya penjualan gitu kan ya. Nah makanya dari situ uh, apa yang bisa dipelajarin atau digaris bawahin adalah ya itu jangan langsung ikut-ikutan sih. Semuanya itu kan udah ada rencananya. Lihat dulu rencananya kembali
Karena ya rencana setiap keluarga itu biasanya berbeda-beda ya. Oke, berarti masih balik lagi yang tadi kita bahas terkait dengan FOMO itu juga masih banyak dilakuin ya Mbak ya di zaman sekarang Iya. ini. Oke. Mm-mm. Lalu mungkin kalau aku tambahin lagi adalah mungkin investor muda atau ibu-ibu rumah tangga yang menganggap investasi ini sebagai tujuan keuangan gitu. Ya. Beberapa orang langsung kayak pokoknya tahun ini aku pengen investasi. Kenapa? Iya, biar cuan gitu. Buat apa? Biar cuan aja gitu daripada uangnya diem aja gitu. Nah, itu sebenarnya bagus sih udah ada motivasi gitu ya untuk udah sadar kan berarti pentingnya investasi, tapi ya berarti tujuan keuangannya itu mencari cuan. Kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya kita tujuan utamanya bukan mencari cuan, tapi ya untuk mencapai si tujuan keuangan tadi gitu. Kalau misalnya mau mencari cuan ya berarti harusnya dagang gitu, trading gitu ya, dagang. Nah, nah disitulah yang kadang suka orang salah persepsi. Tuh bilangnya mau investasi, sebenarnya juga maunya ke arah tujuan keuangan, tapi kadang eh, tiba-tiba mudah bergerak rencananya, mudah bergerak investasinya karena faktor-faktor eksternal, misalnya karena pengen cuan lebih atau pengen ikut-ikutan gitu. Karena sebenarnya kan investasi ini memang berorientasinya jangka panjang. Oleh karena itu pun harus ada rencana yang jelasnya, harus ada analisanya dulu gitu ya. Nah, tadi mungkin ada aku sempat baca nih, kakaknya tanya kalau bukan untuk cuan, terus buat apa ya, Kak? Nah, mungkin aku langsung jawab nggak apa-apa kali ya, Kak ya? Iya, silahkan Mm-mm. Mbaknya. Gini, jadi memang benar kan kita tujuannya nambah nambah cuan itu kan untuk nambah penghasilan ya, nambah Ya. penghasilan supaya bisa nabung lebih atau investasi lebih gitu ya. Nah, jadi dalam berinvestasi pun mungkin teman-teman harus sadari dulu gaya investasinya yang mana, yang beneran mau buat investasi jangka panjang atau yang investasinya untuk cuan ini yang berarti harusnya sih trading gitu ya. Nah, ini yang harus dibedakan dan harus dibagi dua. Kalau emang mau mencari cuan dari investasi, tetap harus ada investasi yang khusus untuk tujuan keuangannya gitu. Nah, kalau gitu kan berarti udah dipisahin nih, mana investasi atau sebenarnya trading yang bisa buat ngejar cuannya doang. Nah, dari hasil cuannya itu bisa diinvestasikan ke investasi yang sebenarnya nih, yang untuk jangka panjang, yang untuk tujuan keuangan gitu. Itu sih yang mungkin aku bisa bantu jawab Kak. Siapa ya tadi namanya? Kak Habil ya, Habibi. Kak Zeus, aku ingatnya ada underscore Zeusnya. Itu sih. Mm-mm. Oke, berarti semoga terjawab tadi pertanyaannya. Ini aku lagi scroll-scroll dulu. Tadi ada pertanyaan nih Mbak, dan ini kayaknya emang relate banget sih sama ibu-ibu. Pertanyaannya dari Riva Rustam, nanyanya kalau misalnya beli emas perhiasan nih, itu termasuk investasi nggak sih Mbak? Oke, ini mungkin aku akan diomelin ibu-ibu satu kampung. Sebenarnya kalau emas perhiasan itu nggak bisa dibilang investasi ya. Oke, Emas untuk investasi itu lebih ke arah logam mulia. Ya, tapi emas perhiasan dia masih bisa dibilang investasi karena dia dijual masih ada harganya. Tapi apakah waktu dijual harganya melebihi harga pembeliannya? Itu belum tentu ya. Karena kalau perhiasan kan juga kadang ada beda model, harganya mungkin berubah gitu ya. Belum lagi demand supply-nya. Kalau misalnya jualannya dekat lebaran mungkin akan lebih tinggi ya. ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang investasi dalam logam mulia itu sih lebih ke batang ya, emas batangan gitu. Emas batangan atau ya emas digital yang disediakan oleh provider-provider yang sudah terpercaya gitu ya. Itu Oke. bisa dibilang investasi emas. Berarti sebenarnya nggak apa-apa investasi emas, tapi disarankan lebih baik investasinya dalam logam mulia ya Mbak ya. Iya, logam mulia begitu. Mungkin bahkan mamah-mamah muda dari zaman konvensional juga kan investasinya dalam emas ya. Iya. Iya, tapi ya itu dia. Kalau mau ngelihat investasi emas, emas itu lebih ke safe haven gitu ya. Jadi lebih untuk melindungi nilai. Jadi yang nilai uang sekarang diharapkan nanti melawan inflasi. Nah, itu produk emas bisa menjawabnya gitu ya. Tapi kalau apakah dia benar-benar investasi produk keuangan, aku juga nggak gitu bilang emas adalah investasi produk keuangan gitu ya. Karena dia bukan di perdagangan di pasar modal juga kan. Mm-mm. Gitu. Oke.
semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada juga yang nanya dari Maftuhah Miftah underscore. Pertanyaannya, kalau misalkan aku baru mau nyoba investasi dan langsung memilih produk deposito itu, termasuk bakalan salah satu yang ini nggak Mbak, berpotensi nggak untuk ibu rumah tangga? Oke, ibu rumah tangga, kalau mau mulai investasi ke deposito dulu nggak apa-apa. Tentu aja nggak apa-apa karena investasi ini kan kita ngomongin jangka panjang. Jadi kalau Ya. tiba-tiba lari langsung sprint juga nanti ngos-ngosan di tengah jalan atau kehabisan bensin di tengah jalan ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu nggak apa-apa, selama terencana gitu ya. Nggak dadakan-dadakan berubah gitu ya. Nah, kalau mau di deposito dulu ya nggak apa-apa. Cuma aku ingetin, kalau tadi deposito bank konvensional, yang bank-bank pada umumnya, itu biasanya uh, bunganya itu masih di 3%-an per tahun. Ya, 3%-an per tahun. Mungkin kalau belakangan kan banyak bank-bank digital ya yang menawarkan deposito dengan bunga lebih tinggi. Nah, itu biasanya lebih tinggi sih memang, jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional. Seperti itu. Oke, berarti deposito masih direkomendasikan sama Mbak Nia untuk investasi ya Mbak ya? Ya lebih ke pemula ya, baru mulai gitu ya. Tapi Iya. memang ke depannya pun aku lebih nyaranin ya seenggaknya coba deh reksadana pasar uang. Oke. Gitu, karena gimana pun juga reksadana pasar uang masih lebih trennya lebih masih mengalahkan si deposito bank konvensional ini gitu. Seperti itu. Oke, berarti nggak apa-apa mulai deposito dulu sambil mempelajari mungkin instrumen investasi lain gitu ya Mbak ya? Betul, betul banget. Oke, ini tadi pertanyaan lanjutan juga nih dari Habibi underscore Zips. Pertanyaannya, kalau tujuan investasi hanya untuk scalping atau bahasa kripto itu, apakah masih bisa disebut investasi? Nah, gimana nih Mbak? Iya kan kripto emang lagi rame banget dibahas kan ya? Hmm. Nah, memang kan kripto ini lagi rame banget dan hampir semua pos-posan di IG itu kalau nge-scroll pasti ada aja ya. Iya betul. Well, sebenarnya bisa dibilang investasi, tapi itu dia yang namanya high risk, high return ya. Makanya kita bisa lihat juga kan, mungkin tahun lalu lagi hype-hype semua orang ngepost segala cuan-cuannya dari kripto ya, tapi mungkin bisa dilihat beberapa hari ini nilai kripto pun lagi turun-turunnya gitu ya. Jadi amat berfluktuatif, oleh karena itu investor pun harus sadar apakah sanggup dengan risiko yang sedemikian berfluktuatifnya gitu. Apakah tujuan keuangannya misalnya kalau mau nabung untuk dana pendidikan tahun depan ke kripto ya mungkin bisa dipertanyakan ya. Itu aku nggak rekomen ya karena kan terlalu fluktuatif juga. Masa anaknya jadi nggak bisa sekolah gitu karena fluktuasi kripto tersebut itu kan juga tidak aman ya berarti untuk kondisi keuangan keluarganya. Jadi kembali lagi harus dinilai sih, harus ditakar risikonya seperti itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Sepertinya udah nggak ada lagi nih Mbak yang nanya. Mungkin karena dari tadi kita ngobrol udah banyak banget. Dan mungkin pertanyaannya udah ikut terjawab nih ya sama pertanyaan-pertanyaan tadi yang aku lontarin. Nah, mungkin untuk penutup nih Mbak, aku Mm-mm. mau mungkin closing statement atau apa ya, tips and trick atau dari Mbak Nia deh, pokoknya pesan dari Mbak Nia gitu ya, terkait dengan masih banyak orang yang mungkin baru menyadari investasi itu setelah mengalami kesulitan gitu ya, sulit dalam hal keuangan. Nah, mungkin Mbak Nia boleh memaparkan gitu sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian gitu ya dari investasi itu sendiri. Oke, keuntungan dan kerugian. Untungnya pasti otomatis bisa membantu mengimbangi yang namanya inflasi ya. Baik itu entah itu mengimbangi atau bahkan syukur-syukur mengalahkan inflasi ya. Tapi seenggaknya bagi yang pemula kita bertujuannya ya yang mengimbangi dulu ya, minimal mengimbangi inflasi. Itu bisa dibantu dengan yang namanya investasi. Nah, selama ada keuntungannya tentu aja ada kerugiannya. Kerugiannya itu tadi harus siap yang namanya rugi juga, harus siap yang namanya cut loss yang berarti jual di bawah gitu ya. Maksudnya ada kerugian dari uang yang kita investasikan. Nah, makanya oleh karena itu kita sebelum kita terjun, sebelum kita benar-benar menggunakan hasil aset yang atau kekayaan yang udah kita kumpulkan susah payah, otomatis waktu mau investasi pun harus hati-hati, harus ekstra 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 cek gitu ya. Jadi jangan cuma
terbutakan dengan cuannya aja, tapi juga harus ingat selalu kalau yang namanya investasi itu pasti ada risikonya gitu. Dan yang kedua adalah jangan benar-benar all in langsung ya, apalagi yang baru belajar gitu ya. Yang namanya baru belajar tentu aja kita harus perlahan-lahan sambil cek ombak, sambil belajar terus, sambil mengetahui mekanisme jual dan belinya gitu ya. Itu ya harus diperhatikan juga. Berarti misalnya yang awalnya tabungannya di bank konvensional lalu berpikir untuk investasi gitu, bisa dicicil gitu per bulan gitu. Dibelikan produk investasi, bukannya langsung sekaligus langsung 100%-nya dipindahkan ke produk investasi itu. Karena itu tidak bijak juga ya, walaupun memang udah ada satu step lebih baik, maksudnya mau mencoba investasi, namun kalau tidak berhati-hati langsung 100% itu berarti Anda pun terpapar dengan risiko yang lebih besar gitu. Makanya untuk kita-kita yang baru pemula atau ibu-ibu rumah tangga yang nggak setiap hari standby ngeliatin market atau ngeliatin pasar gitu ya, berarti bisa aja di tiap bulan dicicil di namanya dollar cost averaging method gitu ya, dicicil misalnya mau menabungkan sekian di produk sekian, produk A gitu ya. Itu dicicil lakukan perlahan-lahan sedikit demi sedikit gitu. Lalu yang ketiga adalah mungkin untuk meminimalisir risiko itu investasinya pakai uang dingin. Maksudnya apa? Maksudnya uang dingin itu bukan uang dapur yang mau diinvestasikan demi cuan cepat gitu, bukan ya? Karena itu malah membahayakan kondisi keuangan keluarga saudara gitu ya. Jadi justru harus uang yang memang rencananya mau dibikin untuk dana pendidikan anak misalnya gitu ya, itu kan berarti memang udah khusus buat ke arah sana gitu ya, untuk investasi gitu. Nah itu baru bisa diinvestasikan. Itu pun yang tadi aku bilang, misalnya tadinya udah ditabungkan berapa tahun berapa tahun ke belakang gitu ya, lalu mau diinvestasikan ya berarti harus di atur-atur juga, jangan langsung 100%, perlahan-lahan dulu gitu. Itu mungkin dari aku. Jadi uh, tips yang paling pengen aku garis bawahi adalah untuk ibu-ibu rumah tangga di sini yang menonton, mari kita mulai rencanakan gitu, rencanakan kebutuhan apa yang akan ada di 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, dengan merencanakan itu kita bisa tarik mundur, kita hitung mundur ke belakang, kira-kira kita harus mempersiapkan sekarang tuh berapa sih, bisa mulai membantu supaya nanti pas udah dibutuhkan uangnya kita nggak panik dan nggak kaget, dan paling tidak diinginkan sih jangan sampai terjebak ke utang ya, karena kan kayak kebutuhan-kebutuhan seperti dana pendidikan itu sebenarnya kan bisa direncanakan gitu ya. Nah jangan sampai deh kita sampai terjebak utang untuk seperti itu kalau dari aku mungkin ya.